Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perpindahan kalor ya, yaitu analogi rangkaian listrik. Kenapa analogi rangkaian listrik perlu dipelajari? Karena seringkali kalau kita berkutat di perpindahan kalor, akan lebih mudah menghitungnya atau menganalisisnya dengan menggunakan analogi rangkaian listrik ini. Oke, kita mulai saja dari sini. Ya saya akan mengulang dulu, mereview kembali tentang rangkaian listrik sedikit, yaitu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu, misal saya punya beda potensial seperti ini, atau beda tegangan, yang kemudian beda tegangan tersebut dihubungkan dengan sebuah resistor atau hambatan listrik, maka akan ada arus yang mengalir di hambatan tersebut. Besarnya arus yang mengalir adalah delta V dibagi R. Jadi contohnya gini, misalnya ada soal berapa arus yang mengalir jika ada perbedaan tegangan sebesar 10 volt pada resistor 5 ohm. Jadi di sini 5 ohm dan beda potensialnya adalah 10 volt. Maka dengan mudah kita dapat menghitungnya dengan cara seperti ini, yaitu I sama dengan delta V per R sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 ampere. Nah ini penjelasan singkatnya. Tapi kadang-kadang kita akan menghubungkan beberapa resistor, contohnya seperti ini. Ada dua macam rangkaian utama, yaitu rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kalau misalnya rangkaian seri, jadi R1, R2, R3 dihubungkan seperti ini, berurutan, maka kita bisa hitung bahwa arus yang mengalirnya adalah penjumlahannya saja gitu ya. R1, R2 tambah R3. Saya nggak akan membahas bagaimana dapat seperti ini ya. Ya kita simpelnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya dipasang secara paralel, maka misal seperti ini R1, R2, R3-nya kayak gini ya. Jadi untuk menghitung berapa R totalnya kita gunakan seperti ini. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal ini ya. Misalnya 3 buah resistor disusun secara seri dan paralel seperti pada gambar di samping. Besarnya R1, R2, R3 masing-masing 4, 6 dan 8 ohm. Jika sumber tegangan memiliki beda potensial sebesar 12 volt, berapakah arus yang mengalir di masing-masing rangkaian? Jadi soal ini maksudnya gimana kalau kita pasang nih R1, R2, R3 di sini 4, 6 dan 8 ohm atau di sini 4, 6 dan 8 ohm. Berapa arus yang mengalir di rangkaian seperti ini dan rangkaian seperti ini? Yuk kita kerjakan di Paint ya. Oke, ini saya crop ya soalnya seperti ini 3 buah resistor kemudian disusun secara seri dan paralel. Untuk rangkaian seri ini R1-nya 4 ohm, di sini 6 ohm dan di sini 8 ohm. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa hitung bahwa R totalnya sama dengan, atau R total aja biar sama ya. R total sama dengan R1 4 tambah 6 tambah 8, yaitu 18 ohm ya. Nah, berarti berapa I-nya? I-nya itu sama dengan delta V per R. Jadi beda potensialnya antara titik ini dengan ini kan berapa? 12 volt kan? Jadi 12 dibagi 18. Jadi itu kira-kira 2 per 3 ya. 2 per 3 ampere. Atau kira-kira 0,66 ampere. Oke. Nah, bagaimana kalau rangkaian paralel? Sama, karena masing-masingnya adalah di sini 4 ohm, kemudian di sini 6 ohm, dan di sini 8 ohm. Pertama kita perlu cari R total dulu berapa? Maka 1 per R total sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8. Atau kalau kita yang gampang adalah kita samakan penyebutnya ya. Jadi berapa nih kalau cara gampang? Cara normal lah, cara normal. Cara konvensional gitu ya. 468 berarti 24 ya. 24 di sini 6 ditambah berapa 4 ditambah 3. Jadi 1 per R total sama dengan 6 tambah 4 13 per
24 totalnya. Berarti kalau gitu kita sini ya. Berarti R totalnya sama dengan 24 per 13. Nah, ini berapa jadi? Kalau dihitung 24 per 13 itu 1,84 ya, 1,84 ampere. 1,84 ohm. Nah, berarti I-nya berapa? I-nya sama dengan delta V per R total. Sama dengan 12 per 1,84 sama dengan, kalau kita hitung lagi adalah kira-kira 6,5 ampere. Nah, gitu ya. Nah, ini cara mengerjakan, ya mereview ulang saja gitu ya. Bagaimana kalau kita mendapatkan soal rangkaian listrik dengan seri dan paralel. Oke, kita lanjut ke perpindahan colornya. Lalu, apa itu analogi rangkaian listrik? Jadi, ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada kemiripan antara laju aliran kalor dengan arus listrik. Makanya kita bisa analogikan keduanya. Misal gini, arus listrik itu mengalir dari potensial atau tegangan yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sama juga, kalor itu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu makanya kita menganalogikan bahwa aliran kalor itu adalah arus listrik dan tegangan atau suhu itu adalah tegangan. Kita analogikan seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Ini rangkaian listrik seperti yang baru saja kita bahas. Kalau ada beda potensial, maka ada arus listrik yang mengalir pada sebuah hambatan. Dengan besarnya arus listrik adalah delta V per R. Kalau kita analogikan tegangan ke temperatur, tegangan ke suhu, dan arus listrik ke laju aliran kalor, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini ada beda temperatur, ada beda suhu, T1, T2, kemudian arus akan mengalir melalui hambatan. Hambatannya ini adalah hambatan termal. Sehingga kalau kita analogikan besarnya laju aliran kalor itu adalah delta T dibagi dengan hambatan termal. Nah, pertanyaannya ini adalah apa ini hambatan termal? Nah, kita lihat di sini. Secara logis bahwa semakin besar hambatan maka akan semakin sulit sesuatu yang mengalir. Jadi sama seperti dengan hambatan termal. Kalau semakin besar nilai hambatan termal, maka semakin sulit atau semakin kecil kalor yang mengalir. Nah, dari analogi rangkaian listrik yang kita bahas di slide sebelumnya, maka kita bisa tuliskan bahwa tadi kan begini, Q sama dengan delta T per RTH ya. Berarti RTH itu secara definisi adalah delta T per Q dot. Q dot itu laju aliran kalor. Dari sini kita bisa tentukan berapa besar hambatan termal untuk konduksi dan konveksi. Misal, kalau konduksi kan besarnya adalah K dikali A dikali delta T per L. Maka kalau kita buat seperti ini, hambatan termalnya adalah delta Q per Q konduksi, yaitu L per KA. Ini kan bisa kita ketik ya. Begitu juga untuk konveksi. Q konveksi kan HA delta T. Berarti kalau kita buat delta T per Q konveksi, maka kita tinggal dapat 1 per HA. Nah, ini adalah besarnya hambatan termal untuk konduksi dan konveksi. Untuk lebih jelasnya, pemanfaatan dari analogi rangkaian listrik ini, mari kita coba bahas satu soal ini. Misal, lapisan glass wool digunakan untuk melapisi dinding sebagai bahan insulasi. Dinding terbuat dari bahan yang memiliki konduktivitas termal 1,5 watt per meter Kelvin. Kemudian konduktivitas termal glass wool adalah 0,038 watt per meter Kelvin. Jadi di sini ada dinding, kemudian kita lapisi lagi glass wool. Di sini luar, dan di sini di dalam. Laju perpindahan kalor dari luar ke dalam yaitu 1000 watt. Jadi dari sini ke sini 1000 watt. Kemudian luas dinding adalah 25 meter persegi. Jadi kalau kita gambar ke sana apa? Luasnya ya. Dengan tebal dinding bata
dinding bata tuh ini ya, dinding bata maksudnya. Dinding bata 15 cm. Kemudian jika temperatur permukaan dinding 30 derajat Celcius, maksudnya di luar nih, temperatur permukaan dinding di luar. Berapakah tebal lapisan glass wool yang diperlukan agar di permukaan bagian dalam, maksudnya permukaan bagian dalam sini, bertemperatur atau bersuhu 25 derajat Celcius. Oke. Untuk mengerjakan ini mari kita kerjakan di Paint lagi ya. Oke. Ini udah saya crop ya soalnya. Mari kita kerjakan. Jadi ada lapisan glass wool di sini. Intinya kita pengen bahwa di temperatur ini TI ya, TI itu 25 derajat Celcius, sedangkan di luar ini adalah TO ya, TO-nya itu adalah 37 derajat Celcius. Ini kalau kita gambarkan analogi rangkaian listriknya adalah gini kan, berarti ada dua lapisan, ada dua hambatan. Pertama hambatan thermal di dinding atau RTH1 ya, dinding, sama ada RTH2 itu untuk glass wool. Sedangkan di sini ada temperatur luar yaitu TO sama dengan 37 derajat Celcius dan di sini TI yaitu 25 derajat Celcius. Gimana cara mengetahui berapa tebal lapisan glass wool yang diperlukan? Maka pertama kita perlu cari tahu dulu berapa sih hambatan thermal total ini, RTH1 tambah RTH2. Atau kalau ini karena ini seri kan berarti R thermal total itu kan berarti R thermal 1 ditambah R thermal 2 ya. Nah, pertama kalau kita ingin tahu berapa R total itu kan berarti kita lihat sistem ini keseluruhan kan dari sini ke sini kan ya. Berarti kalau kita tulis, kita pengen cari tahu R thermal total, yaitu R thermal total itu adalah delta T total dibagi Q-nya kan, Q dotnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa delta T totalnya kan 37 ke 25, berarti 37 dikurangin 25 derajat dibagi Q dot. Q dotnya berapa? Nih, 1000 watt, atau kalau kita bagi berarti kan ini kan 12 dibagi 1000 berarti 0,012 Kelvin per watt. Nah ini satuan dari air thermal. Lalu selanjutnya kita ke sana ya. Ini air thermal total nih. Kalau air thermal total sudah tahu, sedang air thermal satunya bisa kita cari tahu kan. Nanti air thermal 2-nya bisa tahu. Pertama kita cari dulu nih air thermal 1. R thermal 1 itu kan untuk dinding bata nih, yang di sini. Nah, kalau gitu berarti ini kan L per KA atau L1 K1 dikali A1. Yaitu L1-nya berapa? Di sini kan berapa? 15 cm ya. Atau 0,15 meter. Dibagi K, K-nya adalah 1,5 dikali A-nya 25. Dapatnya adalah 0,0 0,004 Kelvin per watt. Oke. Nah, sekarang RTH1 sudah tahu, RTH total sudah tahu, maka RTH2 sama dengan RTH total dikurangin RTH1. Dari sini kan? Nih. Berarti kalau kita mau tahu RTH2 adalah RTH total dikurang RTH1. Berarti berapa? RTH totalnya adalah 0,012 dikurangin 0,004. Berarti RTH2-nya adalah 0,008 Kelvin per watt. Nah, kalau RTH2-nya udah tahu, maka kita bisa cari kan bahwa
TH2 itu kan L per KA kan, L2 per K2 A2. A-nya kan sama nih. L2-nya ditanya, atau kita bawanya aja ya. RTH2 adalah 0,08 sama dengan L2 adalah yang ditanya K2 0,038, A-nya kan sama. Dikali dengan berapa tadi 25. Maka dari sini kita dapatkan bahwa L2-nya adalah 0,0076 meter, 0,0076 meter atau sama dengan 1237,6 mm gitu. Nah, dengan cara coba kalau kita bandingkan dengan tanpa kita buat analogi rangkaian listrik seperti ini, maka akan jauh lebih sulit gitu. Makanya seringkali kita menggunakan analogi rangkaian listrik ini untuk memperhitungkan laju aliran kalor dalam suatu kasus. Oke. Yang soal ini udah kita bahas barusan, maka selanjutnya adalah ada soal latihan, silakan dikerjakan yang ini. Jadi dinding sebuah rumah seluas 15 meter persegi memiliki tebal 20 cm dengan konduktivitas termal 0,5 watt per meter Kelvin. Dinding bagian luar memiliki koefisien konveksi 20 watt per meter persegi Kelvin, sedangkan bagian dalam 10 watt per meter persegi Kelvin. Jika suhu udara 30 derajat Celcius dan laju perpindahan kalornya adalah 100 watt, maka berapakah suhu udara di dalam rumah? Ini saya jelaskan dulu maksudnya seperti apa. Jadi misalnya gini, ini ada dinding rumah nih. Dinding rumah. Ya, di sini udara luar. Udara luar, di sini udara dalam. Ya. Nah, di sini kan ada suhunya berapa tuh? Suhunya TO-nya ini kan 30 derajat Celcius ya, sedangkan TI-nya ini ditanya nih. Nah, di sini ada antara si udara dengan antara si dinding dalam ini ada perpindahan kalor secara konveksi kan. Kemudian di sini konveksi, kemudian di sini ada konduksi, kemudian di sini konveksi lagi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya digambarkan analogi rangkaian listriknya ada seperti ini, ada 3 nih. Nah, di sini TO 30 derajat Celcius, di sini TI sama dengan ditanya. Di sini ada R konveksi 1 lah ya, yang di luar sini. Kemudian di sini ada R konduksi, di sini ada R konveksi 2. Nah, kayak gitu. Dengan cara seperti ini harusnya nggak sulit untuk menentukan TI-nya. Oke, silakan dikerjakan jika ada waktu. Sekian untuk materi analogi rangkaian listrik pada perpindahan kalor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.